Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekalian, pada hari ini Ibu akan memberikan tutorial matematika peminatan untuk kelas 11 dan kelas 12 MIPA. Jadi, materinya Ibu gabung langsung untuk dua kelas, yaitu kelas 11 dan kelas 12 MIPA. Materi yang kita bahas pada hari ini adalah persamaan trigonometri. Nah, untuk kelas 12, materi persamaan trigonometri ini sudah kalian terima di kelas 11 kemarin. Tapi untuk mengulang, karena nanti materi selanjutnya akan menggunakan persamaan trigonometri, maka Ibu ulang lagi di ini, Ibu gabung dengan kelas 11. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan persamaan trigonometri. Jadi, persamaan trigonometri itu adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Sebagai contoh, misal sin X sama dengan sin 45 derajat, cos X sama dengan setengah, atau tangen X sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan soal yang seperti tadi? Jadi, penyelesaian dari persamaan trigonometri itu adalah nilai-nilai X yang memenuhi persamaan tersebut, atau nilai-nilai X yang apabila kalian substitusikan atau kalian masukkan, dia akan memberikan nilai yang benar. Nah, sini ya. Jadi, jika nilai-nilai X tersebut kalian substitusikan ke persamaan, dia akan diperoleh suatu kesamaan atau pernyataan yang bernilai benar. Sebagai contoh, kita lihat di sini. Salah satu penyelesaian dari sin X sama dengan setengah adalah X-nya itu adalah 150 derajat. Sebagaimana telah kita pelajari dan kalian ketahui, yang Ibu telah jelaskan terdahulu bahwa sudut istimewa harus kalian hafal ya. Jadi sin X yang bernilai setengah itu, X-nya bisa kalian ganti dengan sudut yang 150 derajat ya. Nah, karena pernyataan sin X sama dengan setengah jika dan hanya jika sin 150 derajat adalah setengah, maka setengah sama dengan setengah dia akan bernilai benar. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk dari persamaan trigonometri. Di sini, persamaan trigonometri yang pertama dia bisa berbentuk sin X sama dengan sin A. Bisa juga cos X sama dengan cos A. Bisa juga tangen X sama dengan tangen A. Nah, nanti yang akan kita cari itu nilai X-nya. Nah, nilai X atau himpunan penyelesaiannya dapat kalian cari atau dapat kita cari dengan menggunakan cara sebagai berikut. Iya, yang pertama, himpunan penyelesaiannya atau nilai X-nya dapat kita cari, dia dalam sudutnya bisa dalam satuan derajat. Nah, untuk persamaan yang pertama tadi yang berbentuk sin X sama dengan sin A derajat ya, sin X sama dengan sin A derajat. Nah, nilai X-nya dapat kalian cari penyelesaiannya seperti ini. Jadi, X-nya itu sama dengan ambil sudut yang A derajat yang pada di depan sin, yang di ruas kanan ya. Jadi, X sama dengan sudut yang di ruas kanan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 kalian kurang dengan sudut yang ada di ruas kanan atau dikurang A derajat ditambah K dikali 360 derajat.
Nih ya. Nah, jadi ingat untuk penyelesaian yang berbentuk sin ada dua cara. Jadi bisa X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat, atau satunya lagi yaitu X sama dengan 180 dikurang A derajat ditambah K kali 360. Ini untuk kalau dia yang berbentuk sin. Sekarang kalau dia yang berbentuk cos, jadi yang berbentuk cos X sama dengan cos A derajat. Ini juga nanti ada dua cara penyelesaiannya. Nih, penyelesaiannya yang pertamanya adalah X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Satunya lagi, atau X sama dengan min A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi dia ada dua ya. Jadi X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Satunya lagi X sama dengan min A derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian bentuk yang ketiga. Nah, ini yang berbentuk tangan. Tangan X sama dengan tangan A derajat. Nah, untuk yang tangan penyelesaiannya cukup satu saja, yaitu X sama dengan A derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, kalau kalian perhatikan dalam penyelesaian ini ada simbol huruf K. Nah, K itu apa? K-nya itu adalah angka yang bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi K-nya itu adalah 1. Jadi nilai K ini ya, K. K ini adalah 1, 0. Dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini maaf Ibu tidak tulis di sini ya, K-nya berapa ya. K-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalian tambahkan ya di penjelasannya ya. Sekarang, kalau dia sudut dalam satuan radian. Sudut dalam satuan radian bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini sama seperti tadi juga. Untuk persamaan yang berbentuk sin X sama dengan sin A. Nah, maka penyelesaiannya kalian ganti saja setiap yang ada 180 derajat pi. 1 pi itu sama dengan 180 derajat ya. Jadi sama seperti tadi juga sih sebenarnya, cuma bedanya sudutnya dalam satuan pi radian atau pi. Jadi X-nya sama dengan A ditambah K kali 2pi. Kalau kita tadi kan K kali 360 derajat. 360 derajat itu kan sama dengan 2pi. Jadi K dikali 2pi. Atau X sama dengan, nah tadi 180 dikurang A. Kalau ini dia pi dikurang A ditambah K dikali 2pi. Jadi ini 360 kan kalau yang tadi. 360 derajat itu sama dengan 2pi. Sekarang kalau untuk yang berbentuk cos X sama dengan cos A, kalau kita nyatakan dalam pi radian, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan A ditambah K dikali 2pi, atau X sama dengan min A ditambah K dikali 2pi ya. Nah, kemudian untuk tangan. Nah, untuk tangan yang bentuknya tangan X sama dengan tangan A, nilai X-nya atau penyelesaiannya dapat kita cari X sama dengan A ditambah K dikali pi. Kalau tadi kan K dikali 180 derajat. Jadi kalau dalam satuan pi radian, 180-nya kalian ganti dengan pi. Ini ya, jadi tadi kan yang tangan cuma satu saja, ini untuk tangan. Nah, untuk K sama juga seperti yang derajat tadi, ada K di sini ya. K itu adalah angka yang bernilai dimulai dari angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Sampai dia tidak memenuhi lagi sudut yang diminta. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, kita lihat beberapa contoh yang akan Ibu jelaskan berikut ya. Kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri
dalam satuan derajat dulu, dalam satuan derajat. Lihat contoh kita yang pertama, kita punya persamaan sin X sama dengan sin 50 derajat. Untuk nilai X kita itu sudut yang lebih besar atau sama dengan 0 derajat, tapi dia lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Jadi sudutnya dimulai dari 0 sampai 360 derajat. Jadi tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 360 derajat nilai X-nya. Nah, sekarang berdasarkan sudah Ibu jelaskan tadi, untuk sin, kita lihat nih ya, untuk sin, kan untuk sin tadi, kalau bentuk yang sin X sama dengan sin A tadi, berarti X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. Nah, di sini X ini ya, ini X sama dengan A-nya ini 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, sekarang kita lihat. Kita akan ganti nilai K-nya mulai dari 0. Nah, jadi untuk K-nya 0, ganti K-nya dengan 0. Jadi X-nya 50 derajat ditambah K-nya kalian ganti dengan 0, 0 dikali 360 derajat. 0 dikali apapun dia akan bernilai 0, maka nilai X kita 50 derajat ya. Ini X kita 50 derajat. Oh, 50 derajat dia memenuhi atau masuk di dalam selang ini ya. 0 sampai 360 derajat, 50 derajat itu masuk. Berarti ini memenuhi. Artinya ini nanti himpunan penyelesaian. Kita coba lagi dengan K-nya 1. Sekarang kalau K-nya 1, kita ganti K-nya dengan angka 1. Berarti 360 derajat ditambah 50 derajat. Hasilnya X-nya 410 derajat. Oh, 410 derajat lebih dari 360 derajat, berarti dia tidak memenuhi. Berarti sudut ini tidak kita ambil sebagai penyelesaian. Kalau K-nya sama dengan 1 sudah tidak memenuhi, tidak usah lagi kalian teruskan ke K yang kedua dan seterusnya. Ini rumusan yang pertama tadi ya. Yang kedua, yang kedua tadi kan yang X sama dengan 180 dikurang A derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini jadi yang keduanya. X sama dengan 180 dikurang A kita tadi kan 50 derajat dikurang 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ini kalian kurangkan sehingga kalian dapatlah nilai X sama dengan 130 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sudah, sekarang kita ambil nilai K-nya. Nah, untuk K-nya 0, ganti ini nanti K ini dengan 0. Jadi 130 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Ini bernilai 0. Jadi kita adalah 130 derajat. 130 derajat memenuhi tadi ya, karena batasnya tidak boleh lebih dari 360. Berarti ini masuk ya. Terus K-nya 2, K-nya 1. X sama dengan 130 derajat ditambah ganti K-nya dengan angka 1. Kalau ini 360 ditambah ini sudah nilainya adalah 490 derajat. Sudah lebih dari 360 derajat. Tidak memenuhi. Kalau K1 saja sudah tidak memenuhi, tidak usah kalian teruskan lagi. Sudah. Artinya, himpunan penyelesaian kita adalah, nah yang kita tadi, yang di awal tadi kan 50 derajat yang memenuhi. Yang ini dia yang memenuhi adalah 130 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya ada dua sudut, yaitu 50 derajat dan 130 derajat. Nah, lanjut ya, kita ke contoh yang kedua. Nah, sekarang masih yang tentang yang sin ya, yang bentuknya agak berbeda. Nih, misal kita punya contoh sin 3x ditambah 150 derajat sama dengan sin 30 derajat. X-nya adalah antara 0 derajat sampai 360 derajat. Ini sama seperti yang tadi. Kita lihat ya. Nah, ini kita anggap satu kesatuan 3x ditambah 150 derajat inilah kita anggap sebagai X ya. Jadi ini sebagai X semua. Jadi dia 3x ditambah 150 derajat sama dengan, nah 30 derajat ini adalah A-nya.
A ditambah K dikali 360 derajat. Jadi 3X ditambah 150 derajat. Ini satu kesatuan. Kita anggap inilah X-nya kalau pada rumus kita tadi ya. Maka kita tulis semua dia. Tuh, ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita supaya dapat X sama dengan, berarti yang derajat ini kita pindahkan. Kita gabung dengan yang 30 derajat. Ingat, kalau pindah ruas, yang plus jadi minus, yang minus dia jadi plus ya. Nah, jadi kita biarkan saja X-nya, yang ada X, jadi 3X sama dengan 30 derajat. Ini kan plus, jadi kalian buat jadi dikurang 150 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Ini kalian kurangkan. Jadi dia 3X sama dengan min 120 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang biar dia X, berarti ini kalian bagilah semuanya dengan 3 ya, dibagi 3 semua. Sehingga kita dapatlah persamaan yaitu X sama dengan ini dibagi 3 min 40 derajat ditambah K 360 juga kalian bagi 3. Jadi dia 120 derajat. Nah, ini persamaannya ya. Nah, dari sini baru kita ambil nilai K kita 0, dimulai dari 0 dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat kalau K kita 0 berarti X sama dengan min 40 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat. Berarti nilai X kita adalah min 40 derajat. Nah, min 40 derajat tidak memenuhi kan? Karena yang diminta di situ adalah 0 sampai 360 ya. Ini kan minus kan, lebih kecil dari 0, jadi tidak memenuhi. Kita ambil kalau K-nya 1 sama ganti K-nya dengan 1 ini ya. Jadi 120 min 40 derajat ditambah 120 derajat. Jadi X kita adalah 80 derajat. Oh, 80 derajat masuk di dalam selang 0 sampai 360 derajat tadi. Berarti ini memenuhi. Untuk K yang 2, kita ganti K-nya jadi 2 ya. Jadi min 40 ditambah 240. Berarti K kita nilainya 200 derajat. 200 derajat dia memenuhi ya. Selanjutnya kita coba lagi kalau K kita 3. Kita ganti K-nya dengan 3. 360 ya, min 40 derajat tambah 360 atau 360 dikurang 40. Nilainya adalah 320 derajat. Nah, ini juga masih memenuhi karena batas terakhirnya 360 derajat. Ini masuk ya. Jadi 320 derajat tetap memenuhi. Memenuhi itu artinya dia masuk di dalam himpunan penyelesaian ya. Nah, kalau kita ambil K-nya 4, ya, ganti K-nya dengan 4, berarti ini 480 dikurang 40. Nilainya 440 derajat. Ini sudah lebih dari 360, berarti yang ini tidak memenuhi, ya. Jadi yang memenuhi 80 derajat, 200 dengan 320. Nih, jadi untuk yang penyelesaian dengan cara yang pertama, kita sudah dapat berapa sudut yang di sini yang memenuhi ya. Selanjutnya kita lakukan untuk yang keduanya. Nah, untuk yang kedua tetap seperti tadi ya. Ini 3X ditambah 150 derajat sama dengan. Nah, ini baru pakai 180 dikurang. Kita tadi kan 30. 180 dikurang 30 derajat ditambah K kali 360 ya. Nah, ini kita kurangkan dulu. Kan nilainya 150. Ini pindahkan ya, biarkan X-nya sendiri ada di ruas kiri. Jadi 3X sama dengan 150 derajat dikurang 150 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Ini nanti bernilai 0 kan? 0 ya. Nah, jadi 3X sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita bagi dia dengan 3. Kita bagi 3 sehingga kita dapat X sama dengan 0 derajat ditambah K kali ini dibagi 3, 360 derajat jadi 120 derajat. Nah, kemudian kita ambil nilai K kita dimulai dari 0 ya. Nah, sekarang untuk K-nya sama dengan 0, maka X kita 0 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat. Jadi 0 ditambah 0, dapatlah nilai X kita 0 derajat. 0 derajat memenuhi ya, karena boleh 0 sampai 360. Ambil lagi untuk K-nya 1, ganti dengan angka 1 lagi. Jadi 120 ditambah 0, nilainya 120 derajat. Kemudian kita
Coba lagi untuk K-nya yang 2. 1 sudah ya. Sekarang kita lihat yang 2. Nah, kalau K-nya 2, berarti K-nya kita ganti dengan 2. Ini 240 ya. Jadi kita 240 derajat. Oh, memenuhi. Kalau K-nya 3, ganti dengan 3 juga. Kalikan hasilnya 360 derajat, juga memenuhi. Kalau kita coba K-nya 4, dia lebih kan, lebih dari 360 derajat kan. Jadi batasnya hanya K-nya 3 saja. Ya sudah, sekarang kita ambillah. Berarti himpunan penyelesaiannya dimulai dari yang memenuhi yang sudutnya kecil. Yang di depan tadi 0 derajat, 80 derajat, 120 derajat, 200 derajat, 240 derajat, 320 derajat, dan 360 derajat. Inilah himpunan penyelesaiannya. Lanjut, kita contoh kita yang selanjutnya, yang cos juga ya. Jadi yang sin sudah ada 2, Ibu kasih contoh. Sekarang kita lihat yang cos. Kita lihat yang cos ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Cos 5x sama dengan cos 140 derajat. Untuk x-nya di 0 lebih besar atau sama dengan 0 derajat, tapi dia lebih kecil atau sama dengan 180 derajat. Jadi sudutnya antara 0 sampai 180 derajat ya. Jadi tidak boleh lebih dari 140 derajat nilai x-nya atau himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini kan kita ambil X kita itu adalah 5x, ini X satu kesatuan ya, X-nya adalah 5x, jadi X atau 5x sama dengan, ini A-nya 140 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sekarang kita bagi dia dengan 5, supaya tinggal X ya, jadi dibagi dengan koefisien X ini, kita bagi 5 semua. Nah, kita dapatlah X sama dengan, ini kita bagi 5, 140 jadi 28 ya. 360 juga dibagi 5 jadi 72. Jadi kita dapat persamaan X sama dengan 28 derajat ditambah K dikali 72 derajat. Nah, dari persamaan ini kita ambil nilai K kita dimulai dari 0. Nih, untuk K yang bernilai 0, maka X kita adalah 28 derajat ditambah 0 K ya, dikali 72 derajat. Ini 0 ditambah 28 ya tetap 28 kan. Jadi X-nya 28 derajat. Oh, 28 derajat masuk ya di dalam selang yang 0 sampai 180. Berarti X yang 28 derajat memenuhi. Kita lanjut yang K-nya 1. Ganti K-nya dengan 1. Jadi 28 ditambah 72. 28 ditambah 72 adalah 100. Berarti X-nya 100 derajat. 100 derajat juga memenuhi ya. Lanjut lagi untuk K-nya yang 2, ganti K-nya dengan angka 2. Jadi 144 ditambah 28, nilai X kita 172. 172 juga belum lebih dari 180, berarti memenuhi atau dia himpunan penyelesaian. Kita coba untuk X-nya 3. Kalau X-nya 3, 72 dikali 3 sudah 216 ditambah 28 lah 244 derajat. Oh, tidak memenuhi karena sudah lebih dari 180 derajat untuk soal yang diminta. Ya, sudah lebih dari 180 derajat. Berarti untuk K3 tidak memenuhi. Tidak usah lagi kalian ambil K4 dan seterusnya. Kalau sudah 3 saja sudah tidak memenuhi. Ini yang pertama ya. Nah, untuk cos juga dia ada 2 seperti sin tadi. Nah, untuk yang kedua, nah ini yang kedua, 5x atau x sama dengan min A. Ini kan x-nya 5x di soal kita. A-nya kan tadi 140 derajat. Jadi pakai min yang untuk yang rumusan yang kedua. Min 140 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sama seperti tadi kita bagi 5. Ini dibagi 5, ini juga dibagi 5 ya. Kemudian 360 derajat juga dibagi 5. Sehingga kita dapat kesamaan seperti ini ya. Baru kita masukkan nilai K-nya 0. Kalau K-nya 0, berarti nilai X kita adalah tetap min 28 derajat. Karena 0 dikali apapun dia akan bernilai 0 ya. Jadi dia min 28 derajat. Oh, ini kurang dari 0 derajat. Lebih kecil dari 0 derajat. Berarti tidak memenuhi. Untuk K yang bernilai 1, kita ganti K-nya dengan angka 1. Jadi 72 dikurang 28 derajat. Jadi nilainya adalah
44 derajat. 44 derajat dia memenuhi atau masuk di dalam selang 0 sampai 180 derajat ya. Nah, selanjutnya untuk K-nya sama dengan 2. Kita ganti K-nya 2. Kita dapat yang seperti ini. Ini 144 dikurang 28 derajat, maka hasilnya adalah 116 derajat. Ini juga masuk di dalam selang 0 sampai 180. Berarti ini himpunan penyelesaian atau memenuhi ya. Coba lagi kita coba yang 3 juga. 3. Ganti K-nya dengan 3. 72 dikali 3, 216. 216 dikurang 28 derajat, ya 188 derajat. Oh, ini sudah lebih dari 180 derajat untuk soal yang diminta tadi. Artinya tidak memenuhi atau bukan himpunan penyelesaian. Nah, untuk K yang 4 dan seterusnya tidak usah kalian uji lagi. Karena kalau K sama dengan 3 saja sudutnya sudah lebih dari 180 derajat, yang seterusnya pasti lebih besar lagi. Jadi kita sampai K yang sama dengan 3. Nah, kemudian kalian lihat mana yang memenuhi tadi. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, urutkan dari kecil ke besar ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah sudutnya yang tadi di depan ya, 28 derajat, 44 derajat, kemudian 100 derajat, kemudian 172 derajat. Ini ya, kurang ini ya, 172 yang di depan. Ini satu lagi ya, 116 derajat. Udah 116 ya. Tadi kan ini 28 derajat, kemudian ada di depan tadi 44 nya ada 172 ya. Ya, jadi HP-nya tadi 28 derajat, 44 derajat, 100 derajat. Ini satu lagi ya, ini untuk K yang 2, 116 derajat, baru yang terakhirnya adalah 172 derajat. Jadi tambahkan yang ini ya, tambahkan 116 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 5, 1, 2, 3, satu laginya 116 derajat, baru dia 172 derajat. Nah, selanjutnya kita lihat lagi contoh yang bentuk yang cos yang kedua. Contoh yang D ya. Nah, jadi contoh D-nya kita punya soal cos 2x sama dengan 60 derajat sama dengan cos 70 derajat. Untuk sudutnya 0 sampai 270 derajat. Cos ini lupa pakai kurung ya. Ini dikurung ya. Cos ini pakai kurung, cos dalam kurung 2x dikurang 60 derajat, pakai kurung. Lupa membuat kurungnya di sini, pakai kurung ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Ini ya. Ini X-nya, ini satu kesatuan kan, ini pakai kurung, maka ibu bilang tadi ya, ibu lupa buat kurung, pakai kurung. Ini satu kesatuan, inilah X-nya 2x dikurang 60 derajat, satu kesatuan kita ambil 2x dikurang 60 derajat sama dengan, nah ini A-nya, A 70 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah ini min, pindahkan, gabungkan dengan sudut 70 derajat ini. Ingat tadi kan ibu bilang kalau pindah ruas, yang minus jadi positif, positif jadi minus ya. Nih, jadi plus ya. Nah, jadi plus tambah K kali 360 derajat. Ini kalian tambahkan dulu 130 derajat. Jadi 2x sama dengan 130 derajat ditambah K kali 360 derajat. Setelah itu kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan koefisien X ini. Kita bagi 2 semua ya. Kita bagi 2 semua sehingga kita dapatlah persamaan X sama dengan 65 derajat. Ini dibagi 2, 65. Ini dibagi 2, 140 derajat. Nah, baru dari persamaan ini kita ambil nilai K kita dimulai dari 0. Untuk K-nya 0, gantilah K dengan 0. Jadi nilai X kita 165 derajat ditambah 0. Jadi X-nya 65 derajat. Oh, 65 derajat masuk di dalam selang 0 sampai 270. Berarti memenuhi atau X yang 65 derajat ini adalah
himpunan penyelesaian. Selanjutnya kita lihat kalau K kita 1. Nih, gantikannya dengan angka 1. Maka kita akan dapat nilai X kita 65 ditambah 180, 245 derajat. Selanjutnya kalau K kita 2, gantikannya 2. Ini 360 ditambah 65, hasilnya 425. Oh, sudah lebih dari 270 derajat. Berarti ini bukan himpunan penyelesaian atau tidak memenuhi. Tidak usah lagi kita masukkan K3 dan seterusnya. Sekarang untuk yang kedua, rumus yang keduanya untuk cos. Nah, ini ya, pakai min kan. Kalau tadi kan dia plus, satunya min ya. Min. Ini seperti tadi, seperti tadi ini adalah A-nya, X-nya yaitu 2X dikurang 60 derajat. Ini pindah letak, pindah ruas, min dia jadi plus ya. Sehingga kita dapat persamaan 2X sama dengan min, kan min 70 tambah 60 adalah min 10. Kita bagi dengan 2. Nah, jadi X sama dengan min 5 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, dari persamaan ini kita gantikannya dengan 0. Kalau kalian gantikannya dengan 0, kita dapat nilai X kita adalah min 5 derajat. Tidak memenuhi karena kita harus dimulai dari 0 derajat atau lebih besar dari 0. Ini minus berarti tidak memenuhi atau bukan merupakan himpunan penyelesaian. Selanjutnya kalau K kita 1. Nah, kita ganti dengan 1. 5 ditambah 180, hasilnya 175 derajat. Oh, ini masuk ya. Berarti X 175 derajat, dia himpunan penyelesaian atau dia memenuhi. Kemudian kalau K-nya 2, ganti K-nya 2. Min 5 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Ini hasilnya 360 dikurang 5. Berapa? 355 derajat. Oh, 355 derajat sudah lebih besar dari 270. Berarti kita tadi kan batasnya 0 sampai 270. Berarti 355 derajat itu bukan himpunan penyelesaian atau dia tidak memenuhi. Untuk yang K3 dan seterusnya tidak usah lagi kita cari ya. Nah, maka kita dapatlah himpunan penyelesaiannya atau HP-nya dari depan tadi ya, mulai dari yang kecil yaitu 5 derajat, 175 derajat, dan 245 derajat. Nah, selanjutnya kita lihat juga contoh yang tangan ya. Jadi intinya sama sebenarnya cara mengerjakannya. Lihat contoh kita yang selanjutnya, yaitu tangan 3X sama dengan tangan 45 derajat. X-nya 0 sampai 180 derajat ya. Sekarang kita lihat tangan. Nah, untuk tangan penyelesaiannya cuma satu saja dia, yaitu yang tadi di depan tadi ya, X sama dengan A ditambah K kali 300. K dikali 180 derajat. Jadi dia K dikali 180 derajat kalau tangan ya. Kalau sin dengan cos tadi dikali 360. Ini beda dia ya. Nah, jadi ini A-nya 3X sama dengan A-nya adalah 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Sekarang kita bagi dengan koefisien X ini. Kita bagi 3. Sehingga kita dapatlah X sama dengan 45 dibagi 3, 15. Ditambah K kali 180 dibagi 3, 60. Nah, dari persamaan ini kita ambillah nilai K-nya dimulai dari 0. Nah, untuk K-nya 0, kita dapatlah nilai X kita berarti 15 tambah 0. Berarti X-nya 15 derajat. Oh, 15 derajat masuk di antara 0 sampai 180. Berarti dia himpunan penyelesaian atau memenuhi. Sekarang untuk K-nya 1. X-nya berarti 15 derajat ditambah 1 dikali 60 derajat. Berarti 15 tambah 60. X-nya 75 derajat. Oh, 75 derajat masuk di dalam selang yang 0 sampai 180 derajat ya. Jadi dia himpunan penyelesaian atau dia memenuhi. Selanjutnya kalau K-nya 2, ganti lagi dengan 2. 2 kali 60, 120 ditambah 15, 135. 135 juga masih masuk ke dalam selang 0 sampai 180 derajat, berarti memenuhi atau himpunan penyelesaian. Selanjutnya kita coba kalau K-nya 3. 3 dikali 60, 180 ditambah 15.
nilainya 195. Oh, 195 sudah lebih dari 180, berarti dia bukan himpunan penyelesaian atau tidak memenuhi. Nah, setelah ini baru kita dapat menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi untuk tangan hanya satu saja dia, beda dengan sin dengan cos tadi, ingat ya, beda dengan sin dan cos. Dan pengalinya juga 180 derajat. Ini lihat nih untuk tangan ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ini yang memenuhi yaitu 15 derajat, 75 derajat, dan 135 derajat. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir. Nih, kita punya soal tangan X ditambah 135 derajat sama dengan tangan 75 derajat. Nah, X-nya sudutnya antara 0 sampai 360 ya. Sekarang kita lihat cara menyelesaikannya dengan cara sama seperti tadi. Ini satu kesatuan ya. Jadi kita ambil X ditambah 135 derajat sama dengan A-nya adalah 75 kan. 75 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, terus ini kita pindahkan sudutnya. Kita gabung dengan yang 75 derajat ini. Sehingga kita dapatlah nilainya X sama dengan 75 derajat, karena ini plus dia jadi minus, dikurang 135 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ini 75 dikurang 135 min 60 ya. Nah, ini tidak perlu lagi kalian bagi karena sudah langsung dapat X sama dengan, tidak ada koefisiennya kan, tidak ada koefisien. Jadi tetap sudah dapat langsung X sama dengan min 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, sekarang kita ganti K kita dimulai dengan 0. Yang K-nya 0, min 60 ditambah 0 dia tetap min 60 derajat. Jadi X yang min 60 derajat tidak memenuhi karena kita mau nyari yang mulai dari 0 atau besar dari 0, batasnya 360 derajat ya. Berarti tidak memenuhi. Sekarang kalau K-nya 1, ganti K-nya 1. Ini 180 dikurang 60, dapatlah nilainya 120 derajat. Oh, 160 derajat dia memenuhi ya, atau merupakan himpunan penyelesaian. Kalau K-nya 2, ganti lagi K-nya dengan angka 2. 360 dikurang 60, nilainya 300. 300 masuk di dalam selang 0 sampai 360, berarti ini himpunan penyelesaian ya. Kita coba lagi kalau K-nya 3. 3 dikali 180 derajat kan 540, dikurang 60 derajat, maka hasilnya adalah 480 derajat. 480 derajat sudah lebih dari 360 derajat. Jadi dia tidak memenuhi atau bukan merupakan himpunan penyelesaian. Nah, untuk K sama dengan 4 tidak usah lagi kalian cari. Nah, dari sini baru kita dapatlah himpunan penyelesaiannya. Kita lihat mana yang memenuhi, dimulai dari yang kecil ya. Jadi ini 120 derajat dengan 300 derajat. Jadi itu himpunan penyelesaiannya ada 2. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian materi kita pada hari ini. Materi ini hanya awalnya saja, nanti ada yang di depan kan telah Ibu buat di sana. Ini adalah persamaan trigonometri untuk yang bagian 1. Nanti ada yang bagian kedua dan bagian ketiganya. Ini kita baru mencari himpunan penyelesaian untuk yang sudut dalam satuan derajat. Ya, sebagaimana telah kalian pelajari bahwa sudut itu bisa dinyatakan dalam satuan derajat maupun dalam satuan pi radian. Nah, maka nanti penyelesaian soal-soal ini juga harus bisa kalian cari dengan cara sudutnya di dalam satuan pi radian. Nah, nanti untuk materi selanjutnya baru kita akan bahas yang cara yang pi radian. Begitu juga untuk anak-anakku yang ada di kelas 12, materi ini nanti tetap akan Ibu ulang lagi untuk kalian supaya kalian lebih bisa memahami untuk materi yang selanjutnya yang akan Ibu beri yang pada turunan fungsi trigonometri ya. Nah, mudah-mudahan apa yang telah Ibu jelaskan pada materi kita pada hari ini dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami. Ingat,
kita masih tetap belajar dengan media online. Untuk itu, keaktifan kalian dalam melihat materi-materi yang telah di-share oleh Bapak Ibu guru kalian di dalam video pembelajaran di SMA Setiabudi, dan juga keaktifan kalian dalam mengerjakan tugas ataupun mengirim dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian, itulah yang akan memberikan nilai yang baik pada kalian. Jangan lupa rajin selalu berdoa, tetap selalu berada di rumah, jaga kesehatan, jangan terlalu sering keluar rumah, dan rajin mencuci tangan. Nah, semoga kita dapat bertatap muka seperti sedia kala. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.